Aktivis Katolik kecam CCTV Munarman saat bersama istri di hotel, disebar dan dipermalukan. Lilis Sofia dengan Munarman sudah menjalin hubungan suami istri sejak 2008 silam. Selama ini, sejak FPI berdiri tahun 98 sampai dengan 2017, itu lini masa media sosial maupun media mainstream itu dibanjiri oleh informasi dari pihak musuh FPI. Oke. Sehingga masyarakat musuh FPI itu contohnya? Musuh FPI itu orang yang anti dengan kelompok Islam. Dan hotel yang bersangkutan juga harus dipersoalkan kenapa membocorkan CCTV dengan alasan yang tidak ada. Kecuali ada perintah hakim untuk bongkar kemana aja Munarman selama dalam proses hukum segala macam. Apalagi kalau itu video lama, itu kan nggak etis betul kan, dan melanggar privacy. Jadi terlihat bahwa kekuasaan memang menyusun rencana yang ingin memojokkan Munarman, menjegal moralitasnya itu supaya setara dengan Habib Rizik. Karena Habib Rizik juga diperlakukan dengan cara yang sama dulu. Jadi agendanya sama sebetulnya itu, dan bahasanya sama. Pengintainya juga sama, buzzernya sama tuh. Jadi terlihat tetap bahwa ini yang bekerja ini intelijen. Kita nggak ngerti intelijen apa buzzer yang bekerja tuh. Kadang-kadang intelijen jadi buzzer jadi intelijen kan. Ini kekacauan semacam ini tuh, dan saya kira keadaan ini kalau kita bilang hamil tua nanti dianggap sebagai upaya untuk mengingat-ingatkan keadaan di tahun 65. Dan ternyata FPI juga sebagai anak bangsa punya kerahmataman dan justru banyak pandangan-pandangan yang sama. Karena itu pandangan yang sama itu bisa disatukan untuk kemajuan bangsa. Kami pertama mendengar bahwa FPI itu satu organisasi keagamaan yang cukup keras. Tapi ternyata di saat kami datang bersama para pendeta dari semua daerah yang hadir pada sore hari ini, melihat bahwa FPI tidak seperti apa yang kita bayangkan dan kita lihat selama ini. Saya pernah bersama 3 teman pendeta bicara 2,5 jam dengan Habib Rizik Syihab, dan pembicaraannya bagus ya. Saya merasa beruntung. Aktivis Katolik kecam CCTV Munarman saat bersama istri di hotel, disebar dan dipermalukan. Hanya beberapa jam setelah mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI ditangkap pada hari Selasa 27 April 2021 dan HP-nya diduga diambil oleh pihak aparat, di media sosial muncul berita hoax dan upaya pembunuhan karakter terhadap Munarman. Antara lain jejak perjalanan beliau saat bepergian dengan Lilis Sofia, istri kedua beliau, termasuk saat keduanya sedang berjalan-jalan, liburan, dan pergi ke hotel dan lain-lain, disebarluaskan dan dijadikan bahan untuk mengolok-olok oleh para buzzer. Wawan Kurniawan, seorang pegiat media sosial yang beragama Katolik, turut mengecam upaya pembunuhan karakter terhadap Munarman. Berikut ini pernyataan Wawat di akun resminya Jumat 30 April 2021. Kasihan Munarman, ditangkap hanya untuk dipermalukan, hingga CCTV hotel pun disebarkan. Sama sekali tidak beradab dan tidak beretika. Inilah kezaliman yang biasa dilakukan keturunan Darwin. Pantaskah seorang anak manusia dipermalukan demikian? Apa kesalahan yang dia telah lakukan? Saya paham masalah pelanggaran HAM berat di kilometer 50. Memang tidak mudah bagimu untuk menghindar. Namun cerdaslah sedikit dan beradablah caranya. Terlalu sadis caramu menjadikan dirinya pelampiasan tanpa peduli perasaan orang lain di tengah bulan ibadah puasa. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadanya satu saat nanti, hingga kau sadari bahwa hanya kepadanya tempatmu kembali. Video Munarman dan Lilis Sofia di hotel, pengacara mengatakan itu istri kedua yang dinikahi tahun 2009. Video rekaman kamera CCTV di sebuah hotel yang menampilkan seorang pria yang disebut mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman, bersama perempuan viral di media sosial.
Pengacara Munarman Sugito Atmoprawiro mengungkap identitas perempuan yang disebut-sebut sebagai Lili Sofia. Sugito menyebut Lili merupakan istri sah Munarman. Sayangnya Sugito enggan memberikan informasi lebih detail. Dia mengaku kenal dengan Lili Sofia. Menurutnya Lili Sofia merupakan istri kedua Munarman. Diberitakan sebelumnya video rekaman CCTV di sebuah hotel yang menampilkan seorang pria yang disebut mantan Sekum FPI Munarman sedang bersama seorang perempuan viral di media sosial. Pihak Munarman malah bersyukur. Dilihat detik.com pada Kamis 29 April, salah satu akun yang memposting adalah @boratkol. Di awal video ada foto Munarman dan seorang perempuan dan ada tulisan 20 jam bersama Lili Sofia, balada cinta Sekjen FPI. Pengacara Munarman Aziz Yanuar meyakini beredarnya video tersebut malah akan menambah kebaikan untuk kliennya. Aziz pun bersyukur. Tangan kanan Habib Rizik diringkus bocoran Fadlizon. Munarman dekat dengan Tito. Politisi Partai Gerindra Fadlizon heran dengan penangkapan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman oleh Densus 88 Anti Teror Polri. Munarman bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus teroris. Menurut Fadli, kasus yang menjerat Munarman sudah terlampau lama. Fadli mempertanyakan mengapa polisi baru sekarang menjerat orang kepercayaan Habib Rizik itu. Ini terjadi di 2014-2015, terus kenapa baru diusut sekarang? Itu jangka waktunya sudah 7 tahun loh. Tidak ada tuh Munarman melakukan yang masuk dalam definisi teroris selama itu, ujar Fadli. Fadli mengaku mengenal dekat dengan Munarman. Dia juga mengatakan jika pejabat negara sekarang pernah juga dekat dengan Munarman. Setahu saya pada waktu itu Munarman juga dekat dengan polisi, dengan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, ucapnya. Selama ini dia mengenal Munarman, lanjut Fadli. Munarman memang aktif sebagai aktivis HAM. Dalam catatannya, Munarman saat ini berprofesi sebagai lawyer advokat. Pernah di LBHI, Kontras, hingga pernah menjadi pengacara Freeport di mana perusahaan ini diketahui milik Amerika. Seperti diketahui, Munarman ditangkap Densus 88 Anti Teror di rumahnya perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa 27 April 2021, sekitar pukul 15:30. Diduga, Munarman terlibat dalam pembaiatan di UIN Jakarta, baiat di Makassar, dan baiat di Medan. Jadi ada 3 hal tersebut kasusnya. Penetapan status tersangka juga harus berdasarkan kekuatan 2 alat bukti minimal dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12/2014 tanggal 28 April 2015. Dengan demikian, penangkapan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12/2014, kata Ketua Asosiasi Ahli Hukum Pidana Dr. Muhammad Taufik SHMH dalam pernyataan tertulisnya Rabu 28 April 2021. Alasan kedua, karena belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, maka penangkapan tersebut juga dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang pada intinya tidak mendapatkan atau tidak akan memperolehkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan alasan pertama dan kedua, maka dengan ini kami meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera membebaskan Haji Munarman SH, ungkap Taufik. Taufik juga mengatakan saat ini telah terjadi penggiringan opini yang sengaja diarahkan kepada Front Pembela Islam dari pihak-pihak tertentu. Penggiringan opini dimaksud adalah mengaitkannya dengan perbuatan terorisme dan menghubungkannya dengan ISIS. Menurut Taufik, kesemuanya itu terjadi secara masif, berkelanjutan dan sistemik, dengan maksud untuk menyingkirkan peranan Islam politik pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Atas hal ini, Taufik meminta agar Polri segera melakukan tindakan hukum, penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, dan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.